Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime The Legend of the Legendary Heroes. Seorang pria bernama Luke saat itu sedang berhadapan dengan beberapa prajurit dari negara Nelpa. Para prajurit itu menganggap kalau Luke adalah seorang mata-mata. Rekan dari Luke yang bernama Elise berusaha menjelaskan kalau mereka bukanlah mata-mata. Para prajurit itu tidak percaya dan langsung saja menyerang mereka. Elise kemudian melawan mereka, tapi ia hanya memotong pedang mereka. Akibatnya, para prajurit itu ketakutan dan segera mundur. Lalu setelah itu, mereka pun singgah beristirahat di sebuah kedai. Luke kini kembali memeriksa peta untuk melihat lokasi tujuan mereka. Ia sebenarnya sangat kesal karena diberikan tugas untuk mencari benda peninggalan dari para pahlawan. Karena menurutnya, itu sangatlah menyusahkan dan melelahkan. Sementara itu, di negara Roland, seorang pria bernama Sion yang merupakan raja baru sangat disukai oleh para warganya. Dikarenakan Sion telah membuat negara Roland menjadi sangat makmur padahal baru 2 tahun menjabat. Sion sendiri memiliki 3 pengawal yang ia percayakan di kerajaannya, yaitu Kalne yang mengurusi bagian dalam negeri, Milen yang menangani urusan militer, dan Clown yang melindungi Raja Sion. Di sisi lain, Luke dan Elise kini telah sampai di sebuah reruntuhan. Luke kemudian berusaha membuka reruntuhan itu dengan sihirnya. Namun Elise langsung saja memotongnya sehingga pintunya pun terbuka. Saat mereka masuk di dalam, ternyata dari belakang ada seorang wanita yang sedang mengikuti mereka. Wanita tersebut bernama Milin dan ia bersama dengan beberapa prajuritnya. Ketika di dalam reruntuhan, Luke pun berusaha menghilangkan perangkap yang ada. Akan tetapi, Milin malah tak sengaja menekan salah satu perangkap sehingga membuat Luke dan Elise menginjak juga perangkap lainnya. Akibatnya, banjir pun muncul dan membuat Luke serta Milin terseret banjir itu. Lalu saat tersadar, Milin kini memberitahu mereka kalau ia adalah kapten dari sebuah regu yang ditunjuk oleh kerajaan Nelpa untuk membawa Luke. Sebab Luke tidak boleh dibiarkan keluar dari negara Nelpa karena Luke sudah menciplak sihir dari negara Nelpa ketika melawan prajurit Nelpa di perbatasan. Namun Luke dan Elise tidak memperdulikannya sehingga mereka langsung pergi. Milin pun kesal dan berusaha menghentikan mereka dengan sihirnya. Tiba-tiba dari belakang Milin muncul sebuah bola cahaya dan membentuk sebuah golem. Rekan-rekan dari Milin kemudian datang untuk membantunya. Dan kemunculan dari golem itu membuat reruntuhan tersebut hancur. Luke kemudian menggunakan kemampuan alpha stigmanya untuk menganalisis sihir dari golem itu. Akan tetapi, walau dengan kemampuannya itu, ia sama sekali tidak bisa menganalisis strukturnya. Luke pun kini yakin kalau golem itu pasti benda peninggalan dari para pahlawan. Namun karena Luke tidak bisa membaca strukturnya, mereka jadi tidak punya cara untuk mengalahkannya. Luke pun memberitahu Elise untuk melarikan diri sejauh mungkin sampai di luar jarak dari tembakan golem itu. Elise lalu memberitahu Luke bahwa di dalam reruntuhan ia telah memungut sebuah liontin. Tiba-tiba liontin itu bercahaya dan naik ke atas langit. Liontin itu langsung saja memberikan serangan yang sangat dahsyat dan menyerang golem itu. Akibat dari serangan itu membuat keadaan di sekitar hancur, bahkan gunung pun ikut hancur. Mereka pun berpikir kalau golem itu pastinya sudah hancur juga. Akan tetapi golem tersebut masih hidup dan kembali menyerang mereka. Luke dan Elise pun berusaha melarikan diri karena belum mengetahui bagaimana cara mengalahkannya. Sementara itu, Sion yang sedang berjalan di kota tiba-tiba saja diserang oleh seorang anak. Akan tetapi, ketika melihat di dalam kereta, anak tersebut terkejut karena melihat Sion. Clown kemudian menghajar anak itu dan menanyakan siapa yang menyuruhnya. Anak itu pun memberitahu mereka kalau adiknya telah diculik dan ia hanya ingin menyelamatkannya. Tapi karena sekarang ia sudah tertangkap, ia pun memilih untuk mati saja. Sion akhirnya membantunya menemukan adiknya yang ternyata telah diculik oleh salah seorang bangsawannya. Sion pun memberitahu Clown kalau perang memang telah selesai. Namun masih banyak bangsawan yang berpikiran seperti raja sebelumnya. Untuk itu, menurutnya, sudah waktunya sekarang mereka harus melangkah maju.
誰もそんなことを望まないはずなの。笑いながら欲しがる。 Esoknya, Luke dan Alice kini telah sampai di kota Nelpa. Mereka kemudian bergegas pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi. Akan tetapi di depan perpustakaan, mereka malah melihat beberapa orang yang sedang dirampok. Mereka berdua kemudian bergegas untuk menyelamatkannya. Pria tersebut bernama Tole dan ternyata merupakan cucu dari Raja Nelpa. Namun Luke tidak peduli dan tetap menyuruh Tole untuk mengambilkannya buku. Hal itu pun membuat penjaga dari perpustakaan itu yang bernama Gani marah kepada Luke karena Luke tidak menghormati Tole. Tole pun mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkannya karena Luke juga sudah menyelamatkannya. Dan ia juga merupakan anak yang terbuang karena ibunya dari rakyat biasa. Jadi seharusnya ia tidak perlu ditinggikan. Sementara itu, Sion yang berada di kastilnya kini sedang sibuk dengan laporan kerajaannya. Hingga seorang pun datang menegurnya agar segera makan. Yang mana orang tersebut ternyata adalah anak yang ia bantu sebelumnya. Anak tersebut bernama Piole dan kini telah diangkat sebagai asisten pribadi dari Sion. Sion kemudian memberitahu Piole agar sebaiknya beberapa hari ke depan ia mengambil libur saja. Karena ia ingin agar Piole pergi menemui adiknya. Piole pun sangat senang mendengarnya dan memberitahu Sion kalau malam nanti Sion harus menghadiri pesta dansa. Malamnya, ketika sedang di pesta dansa, beberapa bangsawan pun mendatangi Sion. Mereka mengatakan kalau mereka sangat senang karena Sion sudah menjadi raja. Hingga tiba-tiba, Clown datang memberitahu Sion kalau ia telah menerima laporan dari penjaga, yang mana laporannya itu adalah kalau Piole telah tewas. Para bangsawan yang mendengarnya itu malah tertawa walau sudah mengetahui kalau Piole adalah sekretaris dari Sion. Sebab Piole juga hanyalah rakyat biasa, sehingga menurut mereka rakyat biasa tidaklah masalah bila harus tewas. Sion yang mendengarnya kemudian tetap tenang, tapi dalam hatinya ia sangat kesal dengan ucapan dari para bangsawan itu. Saat Sion pergi melihat Piole, ia merasa kesal dengan dirinya sendiri, sebab karena dirinya lah Piole kini telah tewas. Di sisi lain, Luke dan Alice kini pergi ke rumah Tole untuk menginap. Namun di rumah Tole ternyata banyak anak kecil, yang mana Tole lah yang seorang diri berjuang untuk membesarkan anak-anak itu. Lalu ketika Luke akan pergi ke kamar, tiba-tiba saja seorang anak kecil datang menyerangnya. Alice kemudian menghentikan anak itu dan memperkenalkannya kepada Luke, yang mana anak tersebut adalah adiknya yang bernama Ilis. Ilis ditugaskan oleh Sion untuk membawakan mereka informasi. Begitu pula sebaliknya, ia yang akan membawakan informasi mereka kepada Sion. Dengan kata lain, Ilis adalah penghubung mereka dengan Sion. Sementara itu, Sion kini sedang bertemu dengan beberapa bangsawan, yang mana para bangsawan itu menginginkan agar Sion pergi berkunjung kepada negara tetangga mereka, yaitu kerajaan Nepal. Mereka ingin Sion yang sebagai raja baru menunjukkan kepada mereka kalau ia menginginkan perdamaian. Akan tetapi Sion mengatakan kalau ia akan memikirkannya terlebih dahulu, sebab di dalam negeri mereka sendiri ada hal yang lebih penting yang harus ia utamakan. Lalu ketika pertemuan itu telah selesai, Clown memberitahu Sion kalau itu pastinya adalah jebakan dari para bangsawan, sebab bangsawan tersebut adalah bangsawan dari praksi anti kerajaan. Ia yakin mereka menyuruh Sion keluar dari kerajaan karena ingin menghabisinya, karena mereka tidak bisa menghabisi Sion bila masih berada di dalam negerinya. Saat mereka masuk di dalam ruangan Sion, ternyata sudah ada seseorang yang menunggunya. Orang tersebut bernama Milan dan merupakan seorang letkol di kerajaan Roland. Sion kemudian menanyakan apa yang diinginkan oleh Milan. Milan mengatakan bahwa ia hanya ingin berbicara dengan Sion. Ketika Clown telah keluar, Milan kemudian memberitahunya bahwa ia ingin menjadi pengikut setia dari Raja Sion. Ia tahu di sekeliling Raja Sion terdapat banyak cahaya, yaitu pengawal-pengawalnya yang selalu setia. Untuk itu, ia akan menanggung kegelapan dari Raja Sion. Ia pun bersedia melakukan apa saja demi Raja Sion. Setelah memikirkannya beberapa saat, Sion pun akhirnya menerima Milan sebagai kaki tangannya. Beberapa hari kemudian, Ilis telah kembali ke kerajaan Roland. Ia pun langsung melaporkan kepada Sion tentang keadaan Luke dan Alice. Ia mengatakan kalau saat ini mereka berdua tinggal di rumah Tole.
Dan orang-orang sangatlah menyukai Tole, serta para warga ingin agar Tole saja yang menjadi raja. Setelah itu, Sion kini melakukan pertemuan dengan orang-orangnya. Mereka membahas kalau isu Raja Sion akan ke Nelpa itu sudah tersebar. Padahal Raja Sion belum memutuskan akan pergi atau tidak. Clown yakin kalau ini semua pasti dilakukan oleh para bangsawan itu. Mereka juga pasti sudah menyiapkan jebakan untuk menghabisi Sion. Milan mengatakan bahwa Sion tidak perlu khawatir. Jika Sion pergi ke kerajaan Nelpa, ia tidak akan mati karena ia akan melindunginya. Clown marah karena ia tidak percaya dengan Milan dan menurutnya mungkin saja Milan yang akan menghabisi Sion. Sion lalu mengatakan bahwa ia akan pergi ke kerajaan Nelpa dan hanya Milan saja yang akan menemaninya. 殺す。彼は行く。ついてくるのはフロア。 Lalu beberapa hari setelahnya, Sion dan Milan akhirnya pergi ke kerajaan Nelpa. Mereka pun bertemu dengan Raja Nelpi, pemimpin dari kerajaan Nelpa. Namun di tengah pertemuan itu, muncul Pangeran Stanel. Ia merasa kalau Sion sangat tidak cocok menjadi raja karena masih muda. Raja Nelpi langsung saja mengusir pangeran dan meminta maaf kepada Sion. Ia juga mengatakan bahwa besok ia akan mengadakan pesta penyambutan bagi Raja Sion. Lalu, ketika telah di kamar, Raja Sion meminta agar Milan menyelidiki apa yang terjadi karena ia ingin pergi berkeliling di kota dan Milan tidak perlu mengkhawatirkannya. Sementara itu, Luke yang baru saja bangun terkejut melihat kalau Raja Sion ada di rumah Tole. Yang mana kunjungan Raja Sion ke tempat itu ingin melihat sosok dari Tole. Namun Sion juga meminta kepada Luke dan Elis agar melindunginya serta Tole. Malamnya, ketika pesta sedang berlangsung, para pemberontak mulai menjalankan aksinya. Akan tetapi, dengan Luke yang Elis yang berjaga, para pemberontak itu tak bisa menyentuh Sion. 奴の護衛をしなければする必要があるのか。 Hingga saat Sion kembali di kamarnya, Milan telah membawa bangsawan yang merencanakan ini semua. Namun Milan mengatakan kalau bangsawan itu bekerja sama juga dengan Pangeran Stalner. Namun Milan mengatakan kalau bangsawan itu juga bekerja sama dengan Pangeran Stanner. Pertikaian di kerajaan Nelpa bisa terjadi dikarenakan Raja Nelpi telah menunjuk Tole sebagai penerusnya. Mungkin saja Pangeran Stanner juga akan menghabisi ayahnya sendiri. Raja Sion pun ingin agar Milan harus mencegah hal itu terjadi. Lalu setelah itu, Milan pergi ke kediaman Tole, yang mana saat itu Luke dan Elis telah berjaga sesuai perintah Sion. Milan pun mengira kalau Luke adalah Tole dan berniat akan menghabisinya, sebab ia tidak ingin kalau kerajaan Nelpa menjadi makmur. Pertarungan di antara mereka pun akhirnya terjadi. Namun Luke tidak bisa membaca serangan Milan sehingga ia merasa kalau itu bukanlah sebuah sihir. Milan yang melihat Luke sangat hebat kini mengetahui kalau Luke bukanlah Tole melainkan pasti pengawalnya. Ia akhirnya mengeluarkan monster bayangan dan menyerang mereka. Elis pun berhasil menebas bayangan itu dan Luke memberikan serangan terakhirnya. Akan tetapi, Elis harus terluka karena terkena sisa tubuh dari bayangan itu. Luke kemudian mengatakan kalau ia sudah tahu kekuatan dari Milan, yaitu kekuatan cincinnya. Dengan cincin itu, Milan bisa mengendalikan para bayangan. Untuk itu, ia hanya tinggal memotong jari Milan saja agar kekuatannya hilang. Dan yang akan melakukan itu adalah Elis, karena Elis merupakan wanita yang kuat. Yang mana Elis juga ternyata telah bangkit kembali dan bersiap melakukan serangan balik. Hal itu pun membuat Milan takut dan kini memilih untuk mundur. Ketika Milan telah pergi, Elis langsung saja tumbang. Luke pun sangat senang karena ancamannya berhasil mengelabui Milan. Karena jika Milan tidak pergi, mereka pasti sudah tewas. Beberapa hari kemudian, Sion yang telah kembali di kerajaannya mendapatkan laporan dari Clown tentang Milan. Hingga tiba-tiba, Milan pun kini datang juga untuk memberikan laporan tambahan. Ia mengatakan bahwa ia tidak jadi menghabisi Tole sebab ia dihalangi oleh 2 orang pengawal Tole. Sion pun berpikir bahwa ia secara tidak langsung berusaha menghabisi Elis dan Luke. 行くぞ。はほら、あ知れないからだろ。ライナ。 Sementara itu, Luke dan Elis kini memilih untuk pergi diam-diam dari kediaman Tole. Sebab luka dari Elis juga sudah sembuh dan mereka pun harus melanjutkan perjalanannya. Lalu, mereka pun kini sampai di sebuah benteng dan bergegas mencari benda peninggalan pahlawan. Namun walau sudah mencari, Luke masih saja juga tak menemukannya.
Hal itu pun membuat Elis marah karena ia merasa mereka hanya sia-sia saja datang ke tempat itu. Luke kemudian berusaha menenangkan Elis dengan mengatakan kalau ia tahu tempat peninggalan pahlawan lagi di dekat benteng itu. Sebenarnya di tempat mereka bermalam di dalam hutan semalam terdapat sebuah benda peninggalan pahlawan. Hanya saja menurutnya benda itu pasti sudah tertimbun tanah karena sudah ratusan tahun. Ia tak mau menggali tanahnya sehingga ia tidak memberitahukan Elis. Tiba-tiba mereka pun merasakan ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Orang itu akhirnya keluar dan memperkenalkan diri mereka bernama Shin dan juga Kun. Mereka berdua mengatakan bahwa hanya ingin mengambil harta itu juga. Dengan cepat mereka berdua langsung memeriksa peti hartanya. Namun tak ada satupun harta yang bisa mereka temukan. Kun lalu menanyakan apa yang juga mereka sedang lakukan di tempat itu. Elis menjelaskan kalau mereka sedang melakukan penyelidikan atas perintah dari Raja Nilpa. Sementara itu, Milin dan anggota regunya kini sedang makan di sebuah bar. Milin pun memberitahu regunya untuk makan yang banyak karena mengejar dua orang yaitu Luke dan Elis pasti akan sangat melelahkan. Tiba-tiba, Shin dan Kun datang memberitahu mereka kalau ia melihat dua orang yang mencurigakan dan mungkin saja orang yang mereka cari itu adalah orang yang ia lihat. Milin dan anggota regunya kemudian bergegas pergi mengeceknya dan ternyata memang benar kalau itu adalah Luke serta Elis. Milin kemudian mulai mengatur rencananya. Ia akan mengalihkan perhatian mereka dengan menggunakan sihirnya. Sembari ia melakukannya, mereka harus bergegas menyerang. Milin pun akhirnya memulai operasi penangkapannya. Namun yang terjadi, Luke dengan sangat mudah melawan sihir Milin dan Elis langsung saja menumbangkan semua anak buah Milin. Saat tertangkap, Milin mengatakan kalau ia adalah kenalan dari Luke. Milin pun menjelaskan kalau mereka berdua itu berasal dari panti asuhan yang sama dan mereka juga adalah pasukan dari kerajaan Roland. Mereka diberi tugas oleh Raja Sion untuk menangkap Luke dan Elis sebab mereka berdua telah dicap sebagai pelanggar pantangan. Luke mengatakan kalau ia sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Ia pun mengajak Elis agar segera menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum malam tiba. Lalu ketika Luke sedang melanjutkan galiannya, ia pun kini menemukan sebuah pedang kecil. Saat mulai melakukan analisa, Luke tidak bisa menemukan sesuatu dari benda itu. Namun Luke yakin kalau benda itu sepertinya peninggalan pahlawan karena di benda itu terdapat bekas pemberian energi sihir. Tiba-tiba pasukan dari penjaga perbatasan Nilpa kini telah tiba. Milin yang melihatnya ingin agar mereka meminta tolong saja kepada pasukan itu. Akan tetapi para anggota regunya mengatakan jika mereka memanggilnya, kemungkinan Luke dan Elis pasti akan segera kabur karena mereka akan butuh waktu lama untuk menjelaskan identitas mereka kepada pasukan Nilpa. Milin akhirnya memutuskan untuk menarik perhatian pasukan itu karena ia memang berniat membiarkan Luke dan Elis kabur. Ia ingin membalas budi dari Luke yang dulu juga telah menyelamatkannya. Namun ketika Milin menarik perhatian pasukan itu, Luke bukannya kabur, tapi ia datang menyelamatkannya. Elis kemudian mengatakan kalau mereka tidak akan bisa melawan pasukan itu karena jumlahnya yang terlalu banyak. Untuk itu, ia ingin agar Luke segera mencari tahu bagaimana cara menggunakan pedang tersebut. Luke yang terus menganalisanya masih tidak bisa menemukan apapun. Akan tetapi, ketika membuang pedang itu, tiba-tiba saja muncul sosok naga yang sangat besar. Hal itu akhirnya membuat pasukan Nilpa lari ketakutan. Sementara Elis dan Luke juga memilih untuk kabur karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkan naga itu. Di sisi lain, Sion yang baru saja mengunjungi makam Piole bersama dengan adik Piole tiba-tiba saja didatangi oleh Milan yang memberitahukan kalau ada bangsawannya yang akan melakukan pemberontakan. Raja Sion akhirnya mengumpulkan para bangsawan wilayah pemberontakan itu untuk membicarakannya, yang mana bangsawan dari daerah Estabol tempat pemberontakan terjadi menginginkan agar Raja Sion segera mengatasi pemberontakannya. Raja Sion pun memberitahu mereka kalau mereka tidak perlu khawatir sebab ia sudah tahu siapa dalang dari pemberontakan ini, yaitu putri dari raja sebelumnya yang bernama Noah. Untuk itu ia mempersilahkan Milan untuk menjelaskan situasinya. Milan memberitahu mereka
kalau pemberontakan itu memiliki pasukan sebanyak 50.000, sehingga ia ingin agar para bangsawan di daerah Istanbul sebaiknya tinggal terlebih dahulu di kerajaan Roland. Ia juga meminta kepada Raja Sion kalau ia yang akan memimpin pasukan untuk menekan para pemberontak. Namun Raja Sion mengatakan bahwa yang akan memimpin adalah Clown, sedangkan Milan tetap akan mengumpulkan informasi untuk mereka. Setelah rapat itu selesai, Milan mempertanyakan kepada Raja Sion mengapa bukan ia yang memimpin pasukan. Raja Sion mengatakan kalau ia tahu yang mengatur semua ini adalah Milan. Milan sengaja membuat para bangsawan praksi anti kerajaan agar saling berperang. Raja Sion tidak akan menghukum Milan karena Milan hanya melakukan tugasnya saja. 未だローランドか。 父上のことがローランドから提示された地位と安全とを引き Sementara itu, Putri Noah telah bersiap untuk melakukan peperangan. Akan tetapi, ia memberitahu pengawalnya yang bernama Salamen bahwa ia sebenarnya ragu dengan keputusan ini, sebab kerajaan Roland memperlakukan mereka juga dengan baik, dan mungkin saja peperangan ini bukanlah hal yang baik bagi rakyatnya. Namun Salamen mengatakan kalau bangsawan Roland itu sangatlah bengis. Untuk itu, mereka harus membebaskan diri dari kerajaan Roland, dan inilah saat yang tepat untuk melakukannya. Putri Noah pun akhirnya setuju dan kini menemui para prajuritnya. Ia mengatakan kalau mereka akan berperang melawan kerajaan Roland. Perangan pun tak bisa dihentikan lagi, dan Clown yang memimpin pasukan Roland kini dengan mudah memenangkan peperangannya, yang mana Clown hanya menghabisi komandan dari pasukan itu dan meminta para prajurit Istanbul untuk menyerah karena ia sudah menghabisi komandan mereka. 俺がぶっ殺したぞ。くそ、つまんねえ殺し屋。 Setelah itu, Clown dan pasukannya berhasil mengepung benteng Istanbul. Akan tetapi, Clown sangat kesal karena menerima surat dari Putri Noah agar Clown menarik mundur pasukannya karena jika tidak maka Istanbul akan menghabisi rakyatnya sendiri. Namun sebenarnya yang mengirim pesan itu adalah Salamen. Para bangsawan dari Istanbul juga ternyata setuju dengan apa yang dilakukan Salamen, sehingga Putri Noah akhirnya menyadari kalau ia ternyata hanya dijadikan boneka saja. Lalu salah satu prajurit datang melaporkan kepada mereka kalau pasukan Roland telah menyerang. Begitu pula kepada Clown yang prajuritnya datang melaporkan hal yang sama. Clown pun menyadari kalau itu pasti perbuatan dari Milan, karena Sion tidak mungkin mengirimkan pasukan bantuan sebab sudah mempercayainya. Sementara itu, Milan kini telah berhasil masuk di dalam kastil Istanbul. Ia pun mulai menghabisi para bangsawan yang ada di tempat itu. Dengan cepat, Salamen langsung membawa Putri Noah pergi dari tempat tersebut. Hingga Salamen akhirnya memberitahu Putri Noah kalau ialah sebenarnya yang bekerja sama dengan Milan untuk menyusun pemberontakan ini. Ia akan mengakhiri Putri Noah dan akan menjadi raja di Istanbul. Tak lama kemudian, Milan akhirnya datang dan menghabisi Salamen. Ia juga mengatakan kalau rencana ini bukanlah dibuat oleh Raja Sion, melainkan memang darinya. Dan mereka berdua memang telah bekerja sama untuk melakukan pemberontakan ini. Untuk itu, ia juga akan menghabisi Putri Noah agar semua bangsawan di Istanbul musnah. おい、ジョーちゃん、怪我はねえか。 Namun tiba-tiba saja Clown datang dan mulai menyerang Milan. Ia kini tahu kalau yang membuat ini semua adalah Milan. Untuk itu ia tidak akan ragu menghabisi Milan. Putri Noah yang melihat Clown membelanya kini menyadari kalau Raja Sion pastinya orang yang baik. Ia akhirnya menghentikan mereka dan menawarkan sesuatu kepada Milan, yang mana ia akan membujuk rakyatnya untuk setia kepada kerajaan Roland. Jika rakyatnya tidak setuju melakukannya, maka Milan bisa menghabisinya. Milan pun setuju dengan tawaran itu dan akhirnya pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Raja Sion kini kesal kepada dirinya sendiri karena membuat Clown harus menghabisi orang lagi. Tapi ia juga tidak bisa menepis kejadian ini karena perang ini memang dibutuhkan. Tak lama kemudian, Ilis datang dan melaporkan kalau Luke serta Elis baru saja bertemu dengan naga. Begitu pula dengan Kalne yang datang melaporkan hal yang sama kepada Sion. Sehingga Sion akhirnya meminta bantuan kepada Ilis untuk mengantarkan surat penting kepada Luke dan Elis. Beberapa hari kemudian, Ilis kini telah berada di tempat Luke dan Elis. Lalu Ilis pun mengatakan kalau Sion menyuruhnya untuk membawakan mereka surat penting. Namun ketika Elis memeriksanya, ternyata surat itu telah hilang. Luke kemudian menanyakan apakah Ilis mendengar ada sesuatu yang diucapkan oleh Sion. Ilis mengatakan
bahwa ia memang mendengar kalau Sion mengatakan sesuatu tentang naga yang menghilang. Seketika, Luke dan Alice mengingat naga yang sebelumnya mereka temui. Alice pun berpikir sepertinya Sion pasti menyuruh mereka untuk menyelidiki naga itu. Untuk itu, ia ingin agar Alice memberitahukan kepada Sion kalau mereka akan pergi menyelidikinya. Saat mereka berdua keluar dari penginapan, pemilik tempat itu lalu menemukan surat Sion dan membacanya, yang mana Sion ternyata menyuruh mereka untuk menjauhi hutan tempat naga itu berada, sebab telah banyak korban akibat dari naga itu, dan naga itu juga telah menghilang. Luke dan Alice akhirnya sampai di dalam hutan. Mereka pun terkejut melihat ada beberapa mayat di atas pohon. Mereka kemudian terus maju dan kini sampai di sebuah tempat yang terdapat banyak mayat. Akan tetapi, mereka heran karena mayat itu tidak memiliki darah. Tiba-tiba, mereka pun melihat Shin dan Kun yang berada di tempat itu juga. Mereka lalu menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Shin mengatakan bahwa mereka datang ke tempat itu untuk melihat naga yang telah dirumorkan, serta ia juga ingin mencari referensi karena ingin membuat sebuah buku cerita. Namun Alice kini menyadari kalau pedang kecil yang mereka temukan itu sudah diambil oleh Shin, sehingga Alice pun mengatakan agar mereka tidak perlu menyembunyikan niatnya lagi, karena ia yakin orang-orang yang tewas di tempat itu pastinya dihabisi oleh mereka, karena mereka tidak ingin adanya saksi yang melihat naga itu. Shin sangat takjub melihat Alice yang sangat peka. Ia juga kini berniat akan menghabisi mereka karena sudah mengetahui identitasnya. Luke kemudian langsung saja maju menyerang Shin. Dengan alpa stigmanya, ia berhasil membatalkan sihir Shin dan menyerangnya. Sementara Alice mencoba menyerang Kun, tapi dengan senjata sabitnya, Kun berhasil membalas serangan Alice. Alice dan Luke akhirnya menyadari kalau mayat-mayat itu tidak memiliki darah karena telah dibekukan oleh Kun. Mereka pun menduga kalau sabit itu pastinya salah satu benda pahlawan. Lalu Shin mengatakan bahwa ia akan menunjukkan kepada mereka cara menggunakan pedang itu. Ia kemudian langsung menusukkannya ke tangannya dan tangannya itu berubah menjadi kepala naga. Ia pun kini menyerang mereka dengan semburan naganya. Kun memberitahu mereka kalau senjata ini akan menargetkan sesuai kemauan pemakainya. Sebelumnya, pedang itu hanya tertancap di tanah yang tidak memiliki kemauan. Jadi saat naga itu muncul dari tanah, naga tersebut tidak berbahaya. Luke dan Alice lalu berbalik menyerang Shin, tapi lagi-lagi Shin mengeluarkan benda pahlawan, yang mana benda itu ternyata bisa menghilangkan sihir. Alice pun merasa sepertinya mereka tidak akan bisa menang melawan 3 benda pahlawan. Untuk itu, sebaiknya mereka segera mundur dan menyusun ulang rencananya. Namun ketika akan kabur, Shin pun melempar sebuah kristal yang membuat Luke merasa kesakitan. Shin menjelaskan kalau benda itu akan membuat alpa stigma dari Luke aktif. Karena untuk mencuri alpa stigma Luke, maka ia harus mengaktifkannya secara paksa. Luke sendiri mulai mengingat kejadian-kejadian masa lalunya ketika alpa stigmanya di luar kendali, yang mana ia mulai menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya, bahkan menghabisi orang-orang yang juga ada di sekitarnya. Hingga akhirnya Luke yang tak bisa menahan kekuatannya, alpa stigmanya itu akhirnya bangkit. Luke pun kini dikelilingi lingkaran sihir yang membuatnya siap menghancurkan apapun. Akan tetapi, Shin mengatakan bahwa itu percuma saja karena ia sekarang memiliki benda pahlawan. Luke yang melihatnya malah langsung melenyapkan benda itu beserta dengan Shin. Untung saja Shin bergegas memotong tangannya sehingga ia juga tidak lenyap. Shin merasa sepertinya Luke bukanlah alpa stigma biasa. Ia pun memberitahu Kun agar mereka sebaiknya mundur, sebab Luke tak akan bisa mereka kalahkan karena ia berbeda dari alpa stigma yang lain. Sementara itu, Luke yang telah hilang kendali kini berniat menghancurkan apapun. Ia pun mulai mengamuk dan menyerang apa saja yang ada di sekitarnya. Bahkan ia juga kini tidak peduli lagi dengan keberadaan Alice. Namun Alice ternyata masih bisa bertahan dan tidak pergi meninggalkan Luke. Alice tahu kalau Luke itu sebenarnya orang yang sangat benci menghabisi seseorang. Sebab sebelumnya ia juga sudah membaca laporan Luke kepada Sion. Untuk itu Alice yakin kalau Luke itu bukanlah seorang monster. Alice kemudian berusaha mendekati Luke dan mengatakan kalau Luke itu bukanlah monster. Ia pun berusaha menyadarkan Luke agar berhenti mengamuk. Akan tetapi, Luke tetap saja mengamuk
dan menyerang ke segala arah, sehingga Alice akhirnya maju dan berusaha menangkap tangan Luke. Ia pun kembali memberitahu Luke kalau Luke itu bukanlah monster. Seketika Luke kembali tersadar dan menyuruh Alice untuk menutup matanya. Alice kemudian langsung saja menutup mata Luke sehingga Luke pun berhenti mengamuk. 殺すだけしか脳のない化け物。お前はローランドに帰れよ。 Saat tersadar, Luke mengatakan kalau sepertinya ini adalah akhir perjalanan mereka. Namun Alice mengatakan kalau Luke itu tak bisa menghabisi seorang wanita, sehingga ia bukanlah monster. Untuk sekarang, sebaiknya mereka mencari tempat agar Luke bisa beristirahat. Lalu, Sion pun kini menerima laporan dari Luke mengenai pertarungan itu. Ia mengatakan kalau ada orang asing yang juga mencari benda pahlawan seperti mereka. Dan orang-orang itu sudah memiliki 2 benda pahlawan juga. Tak lama kemudian, Milan datang menanyakan apakah Sion sudah membaca laporannya. Yang mana laporan itu adalah tentang negara Gastrak yang telah memulai pergerakannya. Gastrak berupaya untuk melahap semua negara tetangganya. Milan sebenarnya ingin menghindari perang besar-besaran bagaimanapun caranya. Untuk itu, tugas yang paling mendesak sekarang adalah memperbarui kondisi kerajaan mereka. Dengan kata lain, mereka harus menghabisi para bangsawan korup di kerajaannya. Karena hanya dengan cara itu, cara tercepat untuk menstabilkan kekaisaran Roland. Milan yakin kalau Sion adalah raja yang kompeten dan optimis. Ia tidak ragu bahwa Sion yang sudah mengubah negaranya pada tingkat saat ini pastinya akan membuat semua orang dengan senang hati mematuhinya. Namun jika Sion tidak bergerak dengan cepat, maka kerajaan Roland bisa saja hancur. 一度じっくり話をして、君は我々に近い人間の。 Setelah itu, Milan dipanggil oleh salah satu bangsawan kerajaan, yang mana bangsawan itu menawarkan Milan untuk menjadi tangan kanannya. Jika ia mau, maka ia akan memberikan uang yang cukup banyak baginya. Milan pun mengatakan bahwa uang yang ia minta itu hanya Raja Sion saja yang bisa menyanggupinya. Sekarang, kelemahan Raja Sion hanyalah kekuatan sejatinya saja. Untuk itulah ia mengikuti Raja Sion. Ia kemudian menanyakan kepada bangsawan itu kalau ia sebenarnya memihak kepada siapa. Ia memihak Raja Sion atau kepada pemerintah yang lama. Di sisi lain, Clown kini sedang mengantarkan Putri Noa ke kediaman sementaranya. Akan tetapi, ketika Clown pergi dan Putri Noa masuk ke dalam, tiba-tiba saja seseorang datang mengancamnya dan menyuruhnya untuk diam. Sebab semua pelayannya juga sudah ia tangkap dan ingin agar Putri Noa melepaskan pakaiannya. Sementara itu, Clown yang masih berada di dekat kediaman Putri Noa merasa ada sesuatu yang aneh. Ia akhirnya bergegas kembali ke kediaman Putri Noa dan melihatnya yang sedang menangis. Clown pun marah dan menghajar semua penjahat itu. なんでノアが泣いてんのか。 Lalu Alice dan Luke kini telah melanjutkan perjalanannya lagi. Yang mana kali ini mereka akan pergi ke desa Lubin sebab rumornya desa itu dikutuk oleh setan. Menurut mereka, mungkin saja itu dikarenakan adanya benda dari pahlawan. Saat mendekati desa itu, tiba-tiba mereka melihat adanya seorang gadis kecil yang akan ditangkap. Mereka berdua kemudian bergegas menyelamatkan gadis itu yang bernama Sima. Namun setelah diselamatkan, Sima pun meminta kepada mereka agar menyelamatkan temannya. Temannya itu bernama Luna dan telah dibawa pergi oleh tentara. Sebelumnya, bangsawan di daerah mereka menaikkan pajak dan banyak tentara yang datang ke desanya untuk menghabisi orang-orang termaksud ayah dan ibunya. Saat itu, Luna yang tidak pernah memakai sihir tiba-tiba saja bisa menggunakan sihir dan matanya berubah menjadi merah. Luke dan Alice merasa sepertinya anak itu juga bisa menggunakan alpastigma. Di sisi lain, Milan kini datang melaporkan kepada Sion tentang yang terjadi kepada Putri Noa. Sepertinya itu adalah ulah dari para bangsawan yang tidak menyukai Putri Noa. Untuk itu, bila Raja Sion menginginkannya untuk menghabisi para bangsawan, maka ia sudah menyiapkannya. Setelah itu, Raja Sion memanggil para anggotanya dan memberitahukan sesuatu. Ia mengatakan Clown akan ia angkat menjadi jenderal kerajaan. Hal itu pun langsung ditantang oleh Clown sebab ia tidak menginginkan jabatan itu. Sion menjelaskan bahwa ada sebuah negara Ton yang kekuatan militernya itu hampir setara dengan kerajaan mereka. Namun sekarang setengah dari negara Ton
telah dikuasai oleh negara Gastrak. Memang daerah mereka sangat jauh dari jangkauan Gastrak, tapi dengan terjadinya peperangan di negara itu, pastinya negara-negara di sekitar wilayah itu akan ikut juga dalam peperangan. Untuk itu, ia juga harus mempersiapkan semuanya dan mereka tidak boleh sampai kalah. Sion juga mengatakan kalau sekarang mereka tidak punya waktu lagi untuk berperang dengan bangsawan mereka sendiri. Sehingga dengan rencana Milan, maka ia akan memancing bangsawan yang tidak memihaknya. Jika bangsawan itu menyerah, ia tidak akan menghabisinya, karena ia juga ingin membangun kerajaannya dengan para bangsawan sebelumnya. Untuk itu, ia pun meminta agar mereka mau membantunya. Sementara itu, Kapten Milin datang melaporkan kepada Kalne hasil pengejarannya terhadap Luke, yang mana setelah melihat laporan dari Kapten Milin, Kalne pun mempertanyakan apakah mereka masih sanggup menjalankan misi itu. Dengan tegas dan sigap, Milan mengatakan kalau mereka masih sanggup melakukannya. Karena Milin mengatakan hal itu, Kalne pun juga tetap memberikan misi itu kepada mereka. Di sisi lain, Luke dan Elis kini telah sampai di sebuah tempat untuk mencari teman dari Sima. Mereka pun melihat beberapa tentara yang sedang berjaga di tempat itu. Hingga Luna yang merupakan teman dari Sima juga telah dibawa ke tempat tersebut. Bahkan kesatria sihir juga telah datang ke tempat itu. Mereka berdua kemudian bergegas mendekati tempat itu untuk melihat apa yang terjadi. Yang mana kesatria sihir itu ternyata sedang memancing Luna agar mengeluarkan alpastigmanya. Dengan kata lain, mereka membawanya ke tempat itu untuk membiarkannya mengamuk. Luke yang melihatnya merasa ingin segera menyelamatkannya. Elis pun langsung menghentikannya karena jika mereka masuk sekarang, maka kondisi Luna akan lebih bahaya. Namun tiba-tiba, para kesatria penyihir itu datang membawa mayat dari ibu Luna. Bahkan mereka juga membawa ayah dari Luna dan mencoba menghabisinya. Yang mana hal itu membuat Luke semakin kesal dan akhirnya memaksa masuk ke dalam. Dengan cepat, Luke berhasil melewati para prajurit yang menjaga. Akan tetapi, ketika akan mendekati Luna, ia langsung dihentikan oleh para kesatria sihir. Saat terpojok, Elis kemudian datang membantunya. Ia mengingatkan Luke untuk menahan amarahnya. Luke pun akhirnya menggunakan kekuatan alpastigmanya. Ia kemudian mengkopi sihir dari kesatria sihir itu dan berhasil menyerangnya. Namun kesatria sihir itu menjadi kesal dan terus menyerang Luke. Sehingga Luke pun menyuruh ayah Luna untuk bangun dan melepaskan anaknya. Karena hanya dengan begitu mereka bisa melarikan diri. Luke pun senang melihat ayah dari Luna yang sudah hampir melepaskan Luna. Akan tetapi, bangsawan yang juga ada di tempat itu langsung saja menghabisi ayah Luna. Hal itu akhirnya membuat alpastigma Luna menjadi aktif. Elis selalu berusaha membukakan jalan untuk Luke agar Luke bisa segera menghentikannya. Luke pun kini berhasil mendekati Luna yang sudah hilang kendali. Ia kemudian berusaha membuat Luna pingsan sebelum menggunakan kekuatannya. Saat mereka akan membawa Luna pergi, para kesatria sihir mengatakan agar Luke harus berhenti. Sebab Luna itu merupakan subjek dari penelitian mereka. Mendengar hal itu, membuat Luke menjadi kesal dan mencoba menghabisi mereka. Namun ia langsung dihentikan oleh Elis yang memberitahunya kalau mereka harus segera pergi. Sebab bala bantuan dari musuh mereka akan segera datang. Luke pun sangat kesal karena terpaksa harus segera pergi. Ia marah kepada dirinya sendiri karena tak bisa berbuat banyak. Luke dan Elis kemudian bersembunyi di pinggir sungai, yang mana Luke pun berusaha membersihkan tubuh dari Luna. Lalu Elis kini pergi sebentar untuk memeriksa keadaan di sekitar. Hal itu sebenarnya membuat Luke kesal sebab Elis sudah pergi terlalu lama. Hingga Elis pun akhirnya datang dengan membawakan mereka kereta kuda. Luke kemudian menanyakan dari mana Elis mendapatkannya. Namun Elis mengatakan kalau ia hanya menemukannya ada di pinggir jalan. Mereka pun kini melanjutkan lagi perjalanannya. Sementara itu, Raja Sion yang sedang berada di ruangannya tiba-tiba didatangi oleh Clown. Yang mana Clown melaporkan kalau ia telah mendengar bahwa para bangsawan kini telah berkumpul di kediaman keluarga Milan. Di sisi lain, di kediaman keluarga Milan, kini para bangsawan telah berkumpul. Milan kemudian memberitahukan ayahnya kalau para tamu telah tiba. Untuk itu, ia ingin agar ayahnya segera menyapa para tamu mereka. Lalu,
ayahnya pun kini memberitahukan para tamunya tujuan ia mengumpulkan mereka semua, yang mana ia ingin mereka bekerja sama untuk menghabisi Raja Sion. Ia juga sudah berbicara dengan kerajaan Kuna yang akan membantu mereka menggulingkan Sion. Ia kemudian menyuruh Milan untuk menjelaskan rencana mereka. Milan pun langsung memberitahukan mereka semua kalau mereka semua harus dihabisi. Tanpa memberi mereka waktu untuk melarikan diri, Milan langsung saja menghabisi semua bangsawan yang ada di tempat itu. Ayahnya pun mempertanyakan apa yang telah dilakukan Milan. Namun Milan menjelaskan kalau ia selama ini sebenarnya hanya memanfaatkan ayahnya saja. Sebelumnya ia diasuh oleh kakak ayahnya dan yang menghabisi kakak ayahnya itu adalah ia. Sehingga dengan begitu ayahnya yang mendapatkan semua harta kekayaan keluarga mereka. Akan tetapi sebenarnya Milan sengaja melakukan itu dan sudah mengatur semuanya. Ia pun langsung saja menghabisi ayahnya juga. Lalu Milan kini berterima kasih kepada salah seorang bangsawan sebab bangsawan itu sudah membantunya mengumpulkan bangsawan lain. Namun tiba-tiba saja bangsawan itu tewas di depan Milan, yang mana ternyata seseorang juga telah datang di tempat itu. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama Simon. Milan pun mengatakan walau Simon bukan dari kerajaan Roland, tapi karena sudah datang mengacau di tempatnya, maka ia akan menghabisinya juga. Milan kemudian mulai menyiapkan serangannya. Akan tetapi Simon juga ternyata memiliki cincin yang sama seperti Milan, sehingga ia pun langsung menyiapkan serangan yang sama dengan Milan. Saat serangan mereka dilancarkan, ternyata Milan lebih unggul sebab Milan juga bisa menggunakan sihir untuk menahan serangan Simon. Milan memberitahunya kalau sekarang Simon tidak akan bisa menang darinya, karena jika Simon menggunakan sihirnya, maka ia akan mengetahui dari mana asalnya. Sementara Simon juga tidak akan bisa keluar dari tempat itu, karena jika Simon menggunakan cincinnya untuk menghancurkan pintunya, maka ia akan langsung menyerang titik butanya. Simon yang tidak punya pilihan lain akhirnya mengeluarkan sebuah benda, yang mana benda itu langsung saja mengeluarkan api biru. Dengan begitu, Simon pun bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara Milan harus terperangkap sebab api biru itu melahap sihirnya, sehingga ia juga tidak bisa membuka pintu ruangan itu. Hingga tiba-tiba Clown pun akhirnya datang menyelamatkannya. Clown kemudian bergegas membawa Milan keluar dari tempat itu. Setelah keluar, Milan pun mempertanyakan mengapa Clown datang ke tempat tersebut. Clown menjelaskan kalau ini semua adalah perintah dari Raja Sion. Milan pun berterima kasih kepada Clown karena sudah menyelamatkannya, sebab jika tidak ada Clown ia mungkin sudah mati. Di sisi lain, Kun serta Sin kini sedang bertemu dengan raja dari kerajaan Kuna. Sin menjelaskan kalau bangsawan Roland sudah dihabisi oleh teman mereka, sehingga ia ingin agar Raja Kuna bergabung dengan mereka, yaitu negara Gastrak. Sementara itu, Luka dan Elis kini sedang dikejar oleh para kesatria sihir, yang mana Luka ternyata ingin kembali membawa Sima bersama mereka. Sementara itu, di sebuah desa di kerajaan Ton, kini tengah terjadi peperangan, yang mana salah satu prajurit wanita yang bernama Athena diberitahukan oleh kaptennya untuk segera pergi, sebab sebentar lagi pasukan dari kerajaan Gastrak akan segera datang. Namun Athena menolaknya sebab masih ada beberapa warga sipil yang belum dievakuasi. Lalu tiba-tiba kerajaan Ton memberikan sebuah serangan. Melihat masih ada warga sipil di dekatnya, Athena pun berusaha menyelamatkannya. Ia juga menggunakan sihirnya untuk menghentikan serangan itu. Akan tetapi sihirnya itu sama sekali tidak berguna. Hingga seorang pria bernama Kaisen datang membantunya. Kaisen pun menyuruh Athena untuk pergi karena kerajaan Ton telah meninggalkan desa itu. Sebab Kaisen tahu kalau sihir yang digunakan oleh Athena itu bukanlah juga berasal dari kerajaan Ton. Tak lama kemudian beberapa prajurit datang menghampiri Kaisen. Mereka melaporkan kalau semua warga sipil telah dievakuasi dan serangan sihir besar-besaran kemungkinan akan segera dilancarkan oleh kerajaan Ton. Athena pun seketika terkejut sebab Kaisen ternyata adalah raja dari kerajaan Gastrak. Kaisen lalu melakukan persiapan serangan sembari memberitahu Athena bahwa ia sangatlah membenci peperangan apalagi kematian. Satu-satunya cara yang terpikirkan olehnya untuk menghentikan terjadinya peperangan
adalah dengan menguasai semua kerajaan. Untuk itulah ia menggunakan senjata pedang kuno tersebut. Ia kemudian mulai melakukan kontrak lagi dan mengorbankan mata kirinya. Dengan melakukan itu, ia pun bisa membalas serangan dari kerajaan Ton, bahkan menghancurkan para prajuritnya. Setelah selesai melakukan penyerangan, mata kiri Kaisen langsung terluka. Kaisen mengatakan kalau itu adalah bentuk dari pengorbanannya. Ia juga sudah mengorbankan indera penciumannya dan kaki kirinya demi kemenangannya. Kaisen lalu mengajak Athena untuk bergabung dengannya. Athena pun mengatakan bahwa ia nantinya akan datang mengikuti Kaisen. Namun ia merasa sekarang belum waktunya untuk bergabung dengannya. Sementara itu, di ruangannya, Raja Sion memberitahukan Clown bahwa ia memiliki tugas penting untuknya, yang mana ia ingin agar Clown pergi ke Istanbul merekrut tentara mereka dan menggabungkannya dengan tentara Roland. Permintaan ini juga permintaan yang ia terima dari masyarakat Istanbul. Tak lama kemudian, Noah pun muncul dan mempertanyakan apakah itu demi kebaikan rakyatnya. Sion memberitahunya bahwa Putri Noah dan kerajaan Istanbul sekarang adalah warganya. Dulunya, ia juga punya teman yang bernama Athena. Tapi karena pengkhianatannya sebagai mata-mata dari Istanbul, hampir semua temannya mati. Walaupun begitu, ia sama sekali tidak dendam dengan kerajaan Istanbul, karena Athena juga teman baiknya. Sebenarnya, kakek dari Athena telah dihabisi dan adiknya telah disandra, sehingga Athena sendiri dipaksa untuk menjadi agen ganda. Ia tahu kalau Athena itu pasti selalu memohon bantuan di dalam dirinya. Untuk itulah, selama ia menjadi raja, kerajaan Roland dan Istanbul tidak akan bertarung lagi. Putri Noah pun akhirnya setuju bekerja sama dan akan melakukan apapun untuk membantu Raja Sion. エスタブール軍を取り込みマガジンを抜擢しあちらの顔も立てる Setelah itu, Milan memberitahukan Raja Sion kalau ia akan pergi ke kerajaan Kuna. Sebab sebelumnya ada beberapa bangsawan yang bekerja sama dengan kerajaan Kuna dan ia ingin pergi mengeceknya langsung. Di sisi lain, Luke dan Alice kini sedang berada di sebuah desa kerajaan kuno untuk mencari Sima. Namun saat akan memasuki sebuah rumah, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan, yang mana ternyata itu adalah serangan dari Kun dan Shin. Mereka pun akhirnya melakukan pertarungan lagi. Akan tetapi, tak lama kemudian, prajurit dari kerajaan Kuna datang, sehingga Alice mengatakan agar Luke sebaiknya pergi membawa Luna dan ia akan menahan prajuritnya. Sebelum Luke pergi, Shin mengatakan kalau gadis yang mereka cari itu sedang berada di rumah salah satu bangsawan di kerajaan tersebut. Sementara itu, Milan kini telah sampai di kerajaan Kuna dan menemui rajanya. Namun bukan Raja Kuna yang ia temui, melainkan hanya putrinya saja. Setelah pertemuan itu, Milan pun mengancam salah satu prajurit dan menanyakan apa yang terjadi. Yang mana Raja Kuna telah mengkhianati Roland dan bergabung dengan Gastrak. Hal itulah yang membuat Raja Kuna tak bisa bertemu dengan Milan. ガスタークの使者はルナ Di sisi lain, Luke kini sedang menunggu kedatangan Alice yang belum juga muncul. Hingga tak lama kemudian, Luna yang tengah pingsan akhirnya terbangun. Ia pun langsung ketakutan melihat Luke dan keluar dari kereta kuda. Sebab ia merasa pastinya ia juga akan dihabisi karena ia dianggap sebagai monster. Namun Luke menjelaskan kalau Luna tidak perlu takut kepadanya karena ialah yang telah menyelamatkan Luna. Luna pun teringat dengan orang tuanya yang telah tewas dan merasa kalau itu semua karena dirinya. Untuk itu, ia meminta kepada Luke agar sebaiknya Luke langsung menghabisinya saja. Luke kemudian memberitahukan kalau ia juga sama seperti dirinya. Dulunya, ia berpikir kalau orang-orang yang ada di sekitarnya itu pasti membencinya. Akan tetapi, suatu hari ia tersadar kalau tidaklah seperti itu, dikarenakan pasti masih ada seseorang yang percaya dengannya. Ia juga yakin hal itu sama dengan Luna, yang pastinya masih ada orang-orang yang mempercayainya. Salah satunya adalah gadis yang akan ia pergi selamatkan, yaitu Sima. なんか俺バカなこと言い始めたな。なのはククって女の子だよ。 Luna pun seketika bersemangat kembali karena mendengar Sima yang masih percaya kepadanya. Ia langsung saja meminta agar diikutkan juga menyelamatkan Sima. Hingga tiba-tiba Alice pun akhirnya datang menemui mereka. Luke kemudian memperkenalkan Alice kepada Luna dan memberitahukan rencananya. Sehingga Alice akhirnya
memutuskan untuk melatih Luna terlebih dahulu sebelum mereka bergerak. Malamnya, mereka kemudian pergi ke salah satu gedung di kerajaan kuno yang mereka yakini di mana tempat Shima ditahan. Namun saat masuk di dalam gedung itu, ternyata Kun dan Shin telah menunggu mereka. Luke pun mempertanyakan bagaimana keadaan dari Shima. Kun menjelaskan kalau Shima itu baik-baik saja karena ia adalah sandera mereka. Ia kemudian meminta kepada Luke agar bergabung saja dengan mereka, yaitu kerajaan Gastrak. Karena sebentar lagi kerajaan Gastrak akan menguasai semua kerajaan dan mengubah dunia menjadi dunia yang lebih baik. スタークの王である我らの主。よっぽど魅力的な王なんだな。 Akan tetapi, Luke menolak ajakan itu karena menurutnya Shin juga Kun itu sudah menghabisi banyak orang. Jika bawahannya saja seperti itu, pasti raja mereka juga itu adalah sampah. Perkataan Luke itu membuat mereka marah sehingga Shin dan Kun kini memulai pertarungannya. Shin kemudian langsung saja menusukkan senjatanya ke tangannya itu sehingga tangannya berubah menjadi naga. Ia pun berusaha menghentikan Luke yang akan mendekat kepadanya. Namun Luke bisa membalas serangan itu dengan sihir petirnya. Yang mana sihir petirnya itu ternyata bukan hanya untuk serangan, tapi untuk membantu Alice. Kun lalu membuat sebuah dinding penghalang. Akan tetapi Alice bisa melewatinya dan bergerak menyerang Shin. Begitu pula dengan Luke yang menyerang dari arah sebaliknya menggunakan sihir petirnya. Shin berhasil menghentikan pergerakan dari Alice, namun ia sendiri harus terluka karena terkena serangan dari Luke. Dari belakang muncul serangan petir yang mencoba menghabisi Shin. Untungnya Kun datang dengan cepat menghentikannya. Kun menyadari kalau sepertinya ada seseorang lagi yang sedang bersembunyi. Karena sudah ketahuan, Luke akhirnya memanggil Luna keluar. Luke sebenarnya sudah merencanakan itu dengan membuat Shin percaya kalau sihirnya itu bisa digerakkan. Akan tetapi, sebenarnya Luna lah yang ikut membantu Luke. Shin akhirnya menyuruh Kun untuk membawa Shima keluar. Yang mana Shin ternyata berniat untuk menghabisi Shima. もう遅いですよ。 Hingga tiba-tiba muncul serigala bayangan dari belakang dan memutuskan tangan Shin. Milan akhirnya muncul dan berusaha menghabisi Kun. Namun Luke malah menghentikan sihir Milan dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Milan pun mempertanyakan apa yang dilakukan Luke, sebab ia juga sudah tahu kalau Luke dan Alice itu berasal dari Roland. Sementara kedua orang sebelumnya itu berasal dari Gastrak, tapi mereka malah melindunginya. Luke menjelaskan bahwa ia bukanlah orang seperti Milan yang hanya menghabisi seseorang jika orang itu menghalanginya. Milan pun akhirnya mundur dan memperingati mereka kalau perang akan segera dimulai. Saat ini ia tidak ingin melawan Luke, tapi suatu hari nanti ia akan menghabisi Luke yang terlalu naif. Beberapa hari kemudian, Milan kini menemui Sion untuk melaporkan hasil temuannya di kerajaan kuno. Menurut pantauannya, memang benar ada bangsawan mereka yang bekerja sama dengan kerajaan kuno. Hanya saja sekarang kerajaan kuno sudah berkhianat dan memilih mengikuti Gastrak. Namun sebenarnya kerajaan kuno telah diancam agar ikut bersama Gastrak. Dari pantauannya, ia mengetahui kalau hampir semua prajurit penjaga benteng kerajaan kuno dihabisi oleh pasukan Gastrak. Ia juga mendapatkan laporan kalau peperangan antara kerajaan Gastrak melawan Thon, sepertinya kerajaan Gastrak menggunakan sebuah alat yang bisa langsung menghabisi para prajurit kerajaan Thon. Bahkan semua sihir kerajaan Thon tidak ada yang mampu melawannya. が屈服させられたというのもにわかには信じかねる話です。 Sementara itu, Luke dan Alice kini sedang terombang-ambing di atas laut. Sebelumnya, mereka berniat memberikan Luna serta Shima kepada Milin. Akan tetapi saat di atas kapal, mereka malah bertarung sehingga kapal mereka pun hancur. Tak lama kemudian, badai pun datang dan membuat mereka berdua akhirnya terhempas. Saat Luke sadar, ia kini tengah berada di sebuah pulau. Dan ketika memeriksa keadaan di sekitarnya, ia pun menemukan ada seseorang. Luke kini harus bertarung, tapi ia terkejut karena ternyata orang itu adalah bawahan dari Milin. Lalu saat mereka berdua sedang bersantai, tiba-tiba Milin datang dan menyerang mereka. Ia pun terus menyerang mereka hingga akhirnya bertemu dengan Alice. Alice memberitahu Luke agar mereka sebaiknya segera bergerak, sebab mereka sekarang telah berada di kerajaan Roland. Seketika, Luke pun menjadi senang karena kali ini ia bisa menghabisi Raja Sion. Begitu pula dengan Alice,
yang memiliki niat yang sama dengan Luke. Mereka berdua kemudian bergegas pergi ke kerajaan untuk mencari Raja Sion. だからみんな騙されて栄養こそやるぞ。あの透かした笑顔。 Sementara itu Kapten Milin dan anggotanya berusaha mengejar mereka sebab mereka mendengar kalau Luke ingin menghabisi Raja Sion. Para anggotanya juga mengatakan kalau Luke melakukan itu, ia bisa saja dihukum mati. Bahkan bila hanya merencanakannya saja, pastinya hukumannya juga akan berat. Di sisi lain, Sion yang sedang berada di kerajaan kini sedang membaca surat yang dikirim oleh Raja Gastrak, yang mana isi suratnya itu mengajak Raja Sion untuk tunduk kepadanya, karena tujuan dari Raja Gastrak adalah untuk membangun dunia tanpa adanya peperangan. Namun Raja Sion merasa kesal dengan isi surat dari Raja Gastrak, sebab ia sendiri juga hanya menginginkan perdamaian, tapi mengapa Raja Gastrak malah harus memulai peperangannya? Lalu Elis dan Luke kini telah masuk ke dalam istana kerajaan. Akan tetapi Elis pun tiba-tiba merasakan adanya hawa pembunuh yang kuat. Sementara Kapten Milin dan anggotanya juga kini telah berada di istana. Ketika sedang mengawasi Luke dari belakang, tiba-tiba Clown datang menegur mereka. Mereka pun mempertanyakan mengapa Clown bisa berada di kerajaan, padahal seharusnya ia sekarang berada di Istanbul. Clown memberitahu mereka kalau ia mendapatkan pesan Raja Sion dalam bahaya karena akan ada yang datang menghabisinya. Milin pun seketika menjadi takut karena bisa jadi Luke akan tertangkap. Ia akhirnya berpura-pura sakit perut dan pergi mengejar Luke sendirian. Hingga ketika ia menemukan mereka, ternyata beberapa pembunuh itu tengah mengikuti mereka. Untungnya Elis dan Luke berhasil menghabisinya. Setelah itu, Milin pun mencoba menangkap Luke untuk menghentikan aksinya. Akan tetapi Luke langsung saja melarikan diri dan bersembunyi di kamar Raja Sion. Ketika Raja Sion masuk di kamarnya, ia pun terkejut melihat ada Luke. Namun ternyata Luke sebenarnya tidak kalah serius untuk menghabisi Raja Sion, sebab Raja Sion dan Luke sangatlah berteman baik. Luke sebenarnya hanya kesal saja karena Raja Sion mengirimnya untuk mengumpulkan informasi di luar dari kerajaan mereka. Di sisi lain, Milan kini sedang membaca isi surat dari Luke untuk Raja Sion, yang mana hal itu kini membuat Milan yakin kalau kelemahan dari Raja Sion itu adalah Luke. Sebab Raja Sion sepertinya selalu mengikuti perkataan dari Luke. Untuk itu, mulai sekarang ia akan segera menghabisi Luke.